Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghapuskan dosa dari perbuatan buruk seperti mata air menghilangkan kotoran. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas kutipan kata-kata bijak Syekh Nawawi Al-Bantani. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghapuskan dosa dari perbuatan buruk seperti mata air menghilangkan kotoran. Kutipan Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut merupakan sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa melakukan perbuatan baik memiliki kekuatan untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana mata air yang membersihkan kotoran. Ini adalah konsep yang sering ditemukan dalam berbagai ajaran agama dan filsafat yang menekankan pentingnya melakukan kebaikan dan memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Pertama-tama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan baik dan dosa. Perbuatan baik adalah tindakan atau perilaku yang positif, membantu orang lain atau sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang lain atau diri sendiri. Sedangkan dosa adalah tindakan yang dianggap melanggar aturan agama atau moral, merugikan orang lain atau diri sendiri, atau bertentangan dengan nilai-nilai etika yang diakui. Konsep bahwa perbuatan baik dapat menghapuskan dosa didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik, ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada orang lain atau masyarakat, tetapi juga menunjukkan pertaubatan dan kesediaan untuk berubah. Dalam banyak agama, tindakan baik juga dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau Sang Pencipta. Perumpamaan tentang mata air yang membersihkan kotoran mengilustrasikan ide bahwa perbuatan baik memiliki kekuatan untuk membersihkan atau menghilangkan dosa-dosa kita. Seperti halnya air yang membersihkan kotoran dari tubuh, perbuatan baik membersihkan jiwa dan membawa pemurnian spiritual. Ini menggarisbawahi pentingnya melakukan perbuatan baik secara konsisten sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunan atas kesalahan yang telah dilakukan. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa melakukan perbuatan baik bukanlah alasan untuk terus melakukan kesalahan atau dosa. Perbuatan baik haruslah dilakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan sebagai alat untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa penyesalan. Selain itu, pengampunan dan pemurnian spiritual juga memerlukan pertaubatan yang tulus dan niat untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Dengan demikian, kutipan tersebut mengajak kita untuk merenungkan pentingnya taubat, melanjutkan perbuatan baik, dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah panggilan untuk memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Yang Maha Kuasa.
Baiklah, pada tahap awal ini kita akan menjabarkan beberapa pengertian yang akan menambah wawasan kita tentang perbuatan baik dan dosa. Sebelum kita melanjutkan, alangkah indahnya jika sahabat santri membantu subscribe channel John Santri terlebih dahulu. Karena subscribe adalah ladang pahala untuk sahabat semuanya. Baiklah, yuk kita lanjutkan. Pembahasan pertama yaitu tentang perbuatan baik. Perbuatan baik merupakan bentuk dari tindakan atau perilaku yang dianggap positif dan mendatangkan manfaat bagi individu atau masyarakat. Ini melibatkan segala bentuk kebaikan seperti membantu orang lain dalam kesulitan, menyebarkan kebahagiaan, memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, dan berperilaku jujur serta adil dalam segala situasi. Perbuatan baik juga mencakup aspek moral dan etika dalam hubungan antar manusia, seperti memberikan maaf, menghormati orang lain, dan memperlihatkan empati serta simpati terhadap kesulitan orang lain. Yang kedua yaitu tentang dosa. Dosa adalah kebalikan dari perbuatan baik. Ini adalah tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, atau ajaran agama. Dosa dapat berupa berbagai bentuk, termasuk berbohong, mencuri, perbuatan zalim, menghina, melakukan kekerasan, dan mengabaikan kewajiban kepada Tuhan atau sesama manusia. Setiap agama memiliki daftar dosa yang dianggap melanggar perintah Tuhan atau ajaran moral. Dan konsekuensi dosa bisa beragam, mulai dari dampak buruk di dunia hingga hukuman di akhirat. Perbedaan dan konsekuensi. Perbedaan antara perbuatan baik dan dosa sangatlah signifikan. Perbuatan baik membawa kebaikan, sukacita, dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara dosa membawa penderitaan, kehancuran, dan ketidakbahagiaan. Konsekuensi dari perbuatan baik adalah penerimaan, kepercayaan, dan kebaikan hati. Sedangkan konsekuensi dari dosa adalah penyesalan, hukuman, dan pemisahan dari Tuhan atau masyarakat. Pentingnya memilih jalan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan antara melakukan perbuatan baik atau dosa. Penting bagi kita untuk selalu memilih jalan yang benar dan mengutamakan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan kita. Dengan melakukan perbuatan baik, kita dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, meningkatkan kualitas hidup diri kita sendiri, dan mendapatkan keberkahan serta penerimaan dari Tuhan. Dalam Islam, penting bagi umat muslim untuk memahami perbedaan antara perbuatan baik dan dosa, serta berusaha untuk selalu mengikuti ajaran Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dengan melakukan kebaikan dan menghindari dosa, umat muslim dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam, meraih keselamatan di dunia dan akhirat, serta mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahap selanjutnya, kita akan mencoba menghayati lebih dalam lagi makna dari kata-kata bijak Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut. Saya akan membacakan lagi kutipan tersebut. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghapuskan dosa dari perbuatan buruk seperti mata air menghilangkan kotoran. Yang pertama yaitu tentang konsistensi dalam perbuatan baik.
Sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk mengamalkan perbuatan baik secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan baik bukan hanya sekedar suatu tindakan sesaat, tetapi merupakan bagian dari identitas dan nilai-nilai yang kita anut sebagai umat Islam. Dengan melakukan perbuatan baik secara teratur, kita dapat membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu tentang pertaubatan yang tulus. Taubat adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk memperbaiki diri. Sebagai muslim, kita harus selalu siap untuk bertaubat dengan tulus atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Taubat yang tulus melibatkan penyesalan yang mendalam, kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan, niat untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan komitmen untuk memperbaiki diri secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu tentang penggabungan perbuatan baik dan taubat. Kutipan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik memiliki kekuatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Namun demikian, pengampunan dari Allah juga memerlukan taubat yang tulus. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus menggabungkan perbuatan baik dan taubat dalam kehidupan kita sebagai upaya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu tentang refleksi dan pertimbangan. Kutipan tersebut juga mengajak kita untuk merenungkan makna dan implikasi dari tindakan kita. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan terhadap diri sendiri, orang lain, dan hubungan kita dengan Allah. Refleksi yang mendalam akan membantu kita untuk terus memperbaiki diri dan mengajarkan langkah-langkah kita menuju jalan yang benar. Dengan menghayati dan mengamalkan pesan yang terkandung dalam kutipan tersebut, sebagai seorang muslim, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, menjalankan kehidupan yang lebih bermakna, dan mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat dan membantu kita memahami makna yang lebih dalam dari kutipan tersebut, serta memberikan wawasan baru dalam perjalanan spiritual kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.